Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran sosiologi di SMA Negeri 2 Klaten. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan materi tentang perubahan sosial. Kompetensi dasar yang dicapai pada materi ini adalah menganalisis perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. KD yang kedua, melakukan kajian, pengamatan, dan diskusi tentang perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah siswa mampu mengidentifikasi konsep perubahan sosial. Yang kedua, siswa memahami teori perubahan sosial. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik perubahan sosial. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang konsep perubahan sosial atau pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki makna yang sangat luas dan mencakup berbagai segi kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat menyangkut perubahan nilai, pola perilaku, organisasi sosial, pelapisan sosial, kekuasaan, serta segi kemasyarakatan lainnya. Di dalam perubahan sosial itu, apa toh yang berubah? Di sini ada unsur-unsur yang berubah. Yang pertama tentang nilai sosial. Nilai sosial adalah sesuatu yang dianggap baik, ideal, atau penting, atau sesuatu yang dicita-citakan. Bahkan nilai itu juga sebagai petunjuk tentang benar, salah, boleh, tidak boleh dilakukan, perintah atau larangan. Di sini, nilai sosial juga mengalami perubahan dan pergeseran. Yang kedua adalah norma sosial. Kalau nilai berpengaruh terhadap norma sosial yang berlaku, jadi jika nilai itu berubah, maka norma juga berubah. Kalau nilai itu sesuatu yang diidealkan, sedangkan norma itu merupakan cara untuk mencapai nilai tersebut. Yang ketiga adalah kebudayaan material. Jadi, kebudayaan yang bersifat materi itu atau kebendaan itu mudah berubah. Misalnya, ilmu pengetahuan, teknologi atau peralatan. Yang keempat, gaya hidup. Jadi, gaya hidup juga mengalami perubahan. Perilaku manusia selalu berubah, tidak statis. Yang kelima, kegiatan ekonomi atau transaksi ekonomi dulu biasanya di dalam proses perdagangan itu kan menggunakan pertukaran barter awalnya, kemudian diganti dengan mata uang, transaksi menggunakan mata uang secara langsung, kemudian sekarang sudah berubah transaksi menggunakan elektronik secara online atau transfer ya, jadi dalam kegiatan perekonomian. Kemudian yang keenam ada fungsi lembaga sosial. Jadi lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat sudah banyak mengalami perubahan. Fungsi lembaga sekolah, fungsi lembaga keluarga, lembaga non formal lainnya sudah mengalami perubahan. Yang ketujuh adalah pola kehidupan manusia. Dulu kehidupan manusia itu sudah mengutamakan keteraturan sosial, sekarang sudah mementingkan kebebasan. Jadi, inilah unsur-unsur yang berubah dalam perubahan sosial.
Sekarang kita akan mengenal tentang teori-teori perubahan sosial. Sebetulnya untuk teori ini banyak sekali anak-anak. Namun kali ini akan kita berikan dua teori utama dulu. Untuk teori-teori yang lain nanti kita bisa akses lewat internet. Teori yang pertama adalah teori linier atau teori perkembangan. Bisa kalian lihat gambarnya di situ bahwa teori linier ini masyarakat itu mengalami perubahan yang cukup lama, yaitu dari primitif kemudian tradisional kemudian menuju masyarakat modern. Bahkan dari primitif untuk menuju modern ini memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan sampai ratusan tahun lamanya. Kemudian teori yang kedua adalah teori siklus. Kalian bisa lihat gambarnya di situ, seperti gambar spiral melingkar-lingkar. Jadi teori siklus ini diibaratkan seperti roda kehidupan manusia. Jadi berputar-putar dari masa kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa, kemudian meninggal. Jadi seperti berputar-putar. Jadi perubahan dari teori siklus ini tanpa arah yang jelas. Kalau kita lihat dua teori utama ini, perbedaannya jelas apa? Bisa kita kaji bahwa kalau teori linear ini ada perubahan yang dituju pasti, yaitu dari primitif menuju modern, jadi ada arah yang dituju. Sedangkan dalam teori siklus ini perubahan masyarakat tanpa arah yang jelas, berputar-putar dari primitif, rasional, modern, kembali ke primitif, rasional, modern, seperti roda kehidupan manusia, kadang di bawah, kadang di tengah, kadang mencapai puncaknya di atas, kemudian turun lagi. Sekarang kita akan mempelajari tentang karakteristik atau ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial itu merupakan gejala yang melekat pada masyarakat. Artinya bahwa tidak ada satupun masyarakat yang tidak berubah. Seiring perkembangan zaman, masyarakat selalu mengalami perubahan. Hanya saja antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain perubahannya berbeda. Ada yang perubahannya memerlukan waktu yang cukup lama, misalnya pada masyarakat primitif. Ada masyarakat yang cepat berubah, misalnya pada masyarakat kota, karena pola berpikir mereka yang sudah maju. Yang kedua, perubahan sosial dan perubahan kebudayaan saling berkaitan. Artinya bahwa kalau perubahan sosial itu terjadi dalam masyarakat akan dibarengi dengan perubahan kebudayaan. Karena apa, Nana? Karena di sini bahwa masyarakat dan kebudayaan itu merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan. Artinya masyarakat tidak akan muncul tanpa budaya. Budaya tidak akan tumbuh tanpa masyarakat. Jadi, kalau masyarakat berubah, tentu kebudayaan juga akan berubah. Yang kedua, perubahan bisa mengalami kemajuan dan kemunduran. Bisa mengalami kemajuan apabila meningkatkan efektivitas, efisiensi kerja. Misalnya, pengelolaan pertanian dulu dikerjakan dengan tenaga manual atau tenaga manusia, sekarang digantikan dengan tenaga mesin, kan lebih efektif, efisien, jadi mengalami progres atau kemajuan. Namun di sisi lain juga mengalami kemunduran. Apa dampaknya? Pada masyarakat desa, karena tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin, maka akan mengurangi sikap kegotong royongannya, mulai luntur, mulai memudar. Di sisi lain, anak contoh yang lain, misalnya dampak dari teknologi ternyata bisa memicu berbagai bentuk tindak kriminalitas. Nah, ini ternyata di satu sisi kemajuan,
di sisi lain ada juga kemunduran. Kemudian di sini perubahan bisa diterima juga bisa ditolak. Bisa diterima apabila biasanya berkaitan dengan kebudayaan material, kebendaan itu mudah diterima. Tetapi kalau berkaitan dengan ideologi, pandangan hidup itu sulit dirubah, maka dikatakan ditolak. Karena mengubah ideologi seseorang itu tidak mudah. Kemudian yang kelima, hampir semua perubahan itu membawa risiko besar. Misalnya apa? Misalnya pada daerah pertanian ya, atau di daerah pegunungan diadakan penebangan hutan. Dampak risikonya apa? Bisa menimbulkan bahaya banjir. Di sini berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Permasalahan yang sangat kompleks di sini membawa risiko yang sangat besar, sehingga nanti berdampak pada masalah sosial ya, misalnya bahaya banjir. Ini contohnya, contoh sederhana saja. Sekarang kita masuk tentang mulai materi pada bentuk-bentuk perubahan sosial. Kita akan kaji beberapa pengelompokan. Yang pertama berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Ada perubahan lambat atau evolusi, ada perubahan cepat atau revolusi. Perubahan lambat atau evolusi ini adalah perubahan yang memerlukan waktu yang cukup lama, atau tadi disebut dengan istilah ada teori linear, memerlukan waktu yang cukup lama, hampir ratusan tahun lamanya. Kemudian perubahan cepat atau revolusi berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi dasar atau sendi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Contoh perubahan cepat misalnya revolusi industri di Inggris mengubah sektor agraris menjadi sektor industri, jelas akan mengubah pola kehidupan masyarakat. Revolusi politik di Perancis ini mengubah sistem pemerintahan. Yang kedua, berdasarkan ukuran perubahan. Ada perubahan kecil, ada perubahan besar. Perubahan kecil bisa diartikan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi kehidupan masyarakat. Atau bisa diartikan perubahan kecil ini perubahan yang mencakup satu aspek kehidupan manusia saja, sehingga tidak mengubah struktur sosial. Misalnya perubahan mode rambut, mode pakaian, ini termasuk perubahan kecil. Yang kedua, perubahan besar. Perubahan yang mempengaruhi terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti pada sistem kerja, sistem hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Atau perubahan besar bisa diartikan perubahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga bisa mengubah struktur sosial. Ini contoh perubahan besar. Misalnya padatan di Jawa atau ledakan penduduk yang sangat pesat. Ini bisa mengubah struktur masyarakat. Masuknya teknologi, penggantian tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin, ini akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang sangat kompleks. Yang ketiga, berdasarkan alasannya, yaitu ada perubahan yang dikehendaki atau nama lainnya perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat atau
ada agen yang mengendaki perubahan atau social of change atau agen social of change. Contohnya program pembangunan, ada program pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, ini termasuk program yang direncanakan, program KB, ini termasuk perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Jadi, perubahan ini muncul secara mendadak. Misalnya, pembukaan lahan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat sekitar, bisa berdampak pada bencana. Ini yang tidak direncanakan. Yang keempat, berdasarkan sifatnya. Ada dua, yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang bersifat sangat mendasar, sehingga menyebabkan timbulnya reorganisasi masyarakat, atau dikatakan perubahan yang sangat radikal. Misalnya, perubahan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia kan mengalami berbagai macam perubahan ya, dari orde lama, kemudian orde baru, orde reformasi, kan akan mempengaruhi struktur masyarakatnya. Ini perubahan struktural. Yang kedua adalah perubahan proses. Perubahan yang sifatnya tidak mendasar, hanya merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Jadi, merupakan kelanjutan dari perubahan yang sudah ada. Misalnya, perubahan kurikulum. Kita mengalami berbagai macam perubahan kurikulum, dari kurikulum 94, kemudian ada kurikulum KTSP, ada kurikulum K13. Jadi ini termasuk perubahan proses. Selain itu, contoh yang lain misalnya perubahan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, yang utama dulu berpusat pada guru atau teacher centric, sekarang pembelajaran berpusat pada siswa. Ada berbagai metode mengajar yang efektif dan menyenangkan. Itu termasuk perubahan proses. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita bahas sampai pada bentuk-bentuk perubahan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Untuk itu, nanti anak-anak pelajari dulu mata pelajaran sosiologi pertama kali ini. Kita sampai pada bentuk-bentuk perubahan sosial. Nanti kalau ada hal yang tidak jelas bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini anak bisa belajar dengan jelas. Kalau ada yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.